Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Aida Fajar. Ini saya absen 25 dengan NIM 18602052222161. Saya dari kelas PGMI 3D. Oke ya teman-teman semuanya, kali ini kita berada di tugas PPT yang keempat dengan materi pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan ya teman-teman semuanya. Yang pertama, pendekatan model humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Pada pendekatan humanistik berpusat pada siswa, jadi student-centered akan mengutamakan perkembangan efektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Selanjutnya yaitu pendekatan model subjek akademik. Pada pendekatan subjek akademik menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum, misalnya matematika, sains, sejarah, geografi, atau IPA, IPS, dan sebagainya seperti yang lazim didapati dalam sistem pendidikan sekarang ini di semua sekolah dan perguruan tinggi. Prioritas pendekatan ini adalah mengutamakan sifat perencanaan program dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan model rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi. Contohnya masalah hak asasi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat umumnya, dan kemampuan menentukan nasib sendiri sesuai arahan yang mereka inginkan. Pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan profesi yang ada dalam masyarakat. Sekolah mempelajari potensi-potensi tersebut dengan bantuan biaya dari pemerintah. Sekolah berusaha mengembangkan potensi tersebut. Selanjutnya yang keempat, pendekatan model teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi memengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan instruksional. Selanjutnya adalah model-model pengembangan dalam kurikulum. Yang pertama, model pengembangan pendidikan gerak. Movement education merupakan suatu proses pembelajaran yang menitik beratkan kepada pembelajaran gerak atau memfasilitasi terjadinya pengalaman gerak pada siswa. Selanjutnya adalah model pengembangan pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan membelajarkan siswa tersebut tentang tanggung jawab dan pengambilan keputusan melalui aktivitas gerak dalam situasi yang baru tersebut. Program pendidikan luar ruang yang mengandung elemen bahaya yang nyata di mana hasilnya dapat dipengaruhi oleh tindakan peserta. Selanjutnya, model pengembangan pendidikan kebugaran. Model sport education menuntut siswa memainkan banyak peran daripada olahraga pada umumnya yang hanya berperan sebagai pemain. Dalam model sport education, selain belajar berperan sebagai pemain, siswa juga belajar sebagai pelatih, wasit, dan pencatat skor. Baik, terima kasih teman-teman sudah mau menonton video saya. Jangan bosan-bosan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.